Halo semua, balik lagi sama gue Tamaki di video di slide. Dan di hari ini gue akan kembali membuat panduan untuk atribut yang ada pada Esper. Jadi mungkin dari kalian masih banyak yang masih belum mengetahui ya untuk fungsi-fungsi dari atribut yang ada di Esper. Jadi di video kali ini gue akan bahas aja untuk semua fungsi-fungsinya. Gue akan bahas terlebih dahulu untuk fungsi yang paling pertama, yaitu adalah HP. Nah, fungsi atribut HP ini adalah meningkatkan darah dari Esper kalian. Jadi ketika diserang oleh musuh, Esper kalian tidak mudah untuk dikalahkan. Nah, untuk atribut HP ini sangat cocok kalian gunakan untuk semua tipe Esper, baik fighter, support, defender, ataupun juga controller. Nah, untuk atribut HP ini juga bisa mempengaruhi skill Esper, salah satunya adalah skill dari Berenice, yang dimana skill ketiga Berenice ini bisa memberikan shield, yang shieldnya itu tergantung dari maksimum HP Berenice. Jadi semakin tinggi HP Berenice, akan semakin tinggi juga shield yang akan diberikan ke satu tim. Selain itu juga bisa mempengaruhi efek dari relic, yaitu adalah efek relic untuk maha kekal ya. Untuk relic 2 set ini juga sama seperti dari skill Berenice, dia juga akan memberikan shield ke satu tim, yang dimana shieldnya itu tergantung dari maksimum HP 15% dari Esper yang menggunakan relic maha kekal ini. Nah, setelah kalian tahu untuk atribut HP ini, gue akan menjelaskan dari mana kalian bisa mendapatkan atribut HP ini ya. Jadi paling pertama kalian bisa dapatkan dari atribut utama yang ada di bagian MUI 1 ya. Ini sudah pasti HP flat, ataupun kalian juga bisa menggunakan yang namanya relic 2 set ahli kayu. Di sini bisa memberikan 2 set, bisa menambah HP 25%. Dan juga kalian bisa mendapatkan dari atribut utama baik di UNA 2, di UNA 4, ataupun juga di bagian MUI 2. Dan juga bisa tentunya dapat dari atribut tambahan ya, karena juga atribut tambahan juga bisa memberikan HP. Dan kemudian juga kalian bisa dapatkan dari bonus di perkembangan untuk di bagian resonance, dan juga bisa kalian dapatkan dari bagian ascension ya di sini ya, baik yang persen ataupun juga bentuknya adalah flat. Dan penting kalian untuk mencari relic untuk di bagian UNA 2, UNA 4, dan juga MUI 2-nya selalu prioritaskan untuk mencari yang bentuknya persen ya daripada yang flat. Oke, jadi setelah kalian mengetahui untuk atribut HP, gue akan menjelaskan untuk atribut yang berikutnya. Untuk atribut yang berikutnya adalah attack, dan ini sangat cocok banget digunakan untuk semua Esper bertipe fighter. Dan fungsi dari attack ini sendiri adalah menambah nilai serangan ketika kalian menyerang musuh. Selain itu juga untuk attack ini bisa mempengaruhi skill, contohnya adalah skill dari Changfu. Karena skill dari Changfu ini untuk skill ketiga dan skill keduanya juga efek penyembuhannya dipengaruhi dari attack. Nah, setelah kalian mengetahui fungsi atribut dari attack, tentunya gue akan jelaskan kembali di mana kalian bisa mendapatkan dari attack atribut ini. Pertama, bisa menggunakan dari mesin perang 4 set untuk reliknya untuk menambah attack sebanyak 30%. Dan juga di bagian UNA 1, ini sudah pasti dari atribut utama adalah attack flat ya. Dan juga tentunya di atribut tambahan ya, ada attack flat yang juga ada attack persen biasanya. Kemudian juga bisa kalian dapatkan dari bagian UNA 2, UNA 4, dan juga di MUI 2 ya, untuk di bagian atribut utamanya. Dan lagi-lagi gue ingatkan untuk mencari dari attack percent. Dan juga tentunya bonus dari bagian perkembangan, baik di bonus resonansi ataupun juga dari ascension untuk beberapa Esper bertipe fighter. Dan juga tentunya juga bisa didapatkan dari efek baik dari attack up. Contohnya adalah attack up dari Changfu. Bisa meningkatkan attack sebanyak 40%. Dan berikutnya gue akan jelaskan untuk ke atribut yang berikutnya. Untuk atribut yang berikutnya adalah defense, dan ini fungsinya mirip-mirip kayak atribut HP, yaitu adalah meningkatkan ketahanan ketika Esper kalian diserang oleh musuh. Cuman yang berbeda di sini untuk atribut defense ini juga akan bisa mempengaruhi nilai serangan untuk Esper bertipe defender. Jadi otomatis untuk defense ini sangat cocok banget digunakan untuk Esper bertipe defender. Contohnya seperti Renzi, yang dimana skill-skillnya ini sangat dipengaruhi dari defense. Jadi semakin tinggi defense dari Renzi, akan semakin tinggi juga nilai yang serangan yang akan diberikan dari Renzi. Dan perlu kalian ketahui, kalian harus berhati-hati menggunakan atribut defense ketika kalian melawan Esper yang memiliki skill pengabaian defense. Contohnya seperti Biondina dari skill ketiganya, karena dia bisa mengabaikan defense ya. Jadi kalau misalkan defense kalian tinggi tapi atribut HP kalian rendah, ini ada kemungkinan dari Esper tipe defender kalian bisa langsung dibunuh atau dikalahkan. Nah, ketika kalian tahu fungsi dari atribut defense, seperti biasa gue akan lanjut untuk dari mana kalian bisa dapatkan untuk atribut defense. Paling pertama untuk 2 set relik urat batu, ini bisa kalian dapatkan untuk bonus defense banyak 25%. Lalu juga di bagian UNA 3, ini atribut utamanya sudah pasti defense flat, dan juga di atribut tambahannya.
Dan juga tentunya di atribut utama di bagian Una 2, Una 4, dan juga di MUI 2. Dan penting kalian menggunakan bagian atribut utamanya adalah Defense persen. Dan juga bonus dari perkembangan, baik di resonansi, ataupun juga dari bonus Ascension di Esper bertipe Defender biasanya ya. Contohnya seperti Renzi ini. Dan tentunya yang paling terakhir banget, kalian bisa dapatkan juga dari bonus efek baik. Contohnya dari efek skill 3 Yesukwa ya, yang dimana ada defense up. Ini bisa meningkatkan defense sebanyak 60%. Dan berikutnya gue akan langsung lanjut lagi untuk ke atribut yang berikutnya. Untuk atribut berikutnya, yaitu adalah atribut speed, dan ini sangat cocok digunakan untuk semua tipe Esper ya, karena game ini adalah game turn based, dan lebih cocok lagi digunakan untuk Esper bertipe support yang bisa memberikan peningkatan AP atau action point, ataupun juga Esper bertipe controller. Jadi fungsi dari atribut speed ini adalah untuk meningkatkan AP. Apa itu AP? Itu adalah action point. Jadi ketika kalian bermain atau bertarung di game Dislight ini, kalian akan melihat ada beberapa lingkaran di bagian bawah, dan itu disebut sebagai AP. Dan gimana caranya biar AP kita berada paling depan, itu dipengaruhi dari speed. Jadi semakin tinggi dari atribut speed kita, maka peluang kita mendapatkan giliran pertama akan semakin tinggi juga. Dan tentunya ketika kalian gunakan untuk Esper bertipe support yang bisa memberikan peningkatan AP, ini juga akan bisa memberikan peningkatan AP ke satu tim. Otomatis satu tim kita bisa mendapatkan giliran terlebih dahulu sebelum musuh mendapatkan giliran. Nah, berikutnya setelah kalian tahu untuk fungsi dari atribut speed, seperti biasa gue akan jelaskan dari mana kalian bisa mendapatkan atribut speed ini ya. Jadi paling pertama kalian bisa gunakan 4 set relik dari penjalan angin ya. Ini bisa menambahkan speed sebanyak 25%. Ataupun juga kalian bisa dapatkan dari yang namanya atribut tambahan, ini juga ada speed. Dan untuk di atribut utama hanya kalian bisa dapatkan untuk di bagian MUI 2. Oke, berikutnya kalian juga bisa dapatkan dari peningkatan AP dari skill, contohnya seperti ini. Dan juga kalian bisa dapatkan di bagian Ascension saja. Contohnya seperti Esper Support, seperti Asenat ini. Dan yang terakhir kalian juga bisa dapatkan dari status atau efek baik dari speed up. Ini bisa meningkatkan speed sebanyak 30%. Nah, itulah untuk fungsi dari atribut speed ya. Berikutnya, setelah kalian mengetahui atribut speed, gue akan lanjut lagi untuk ke atribut yang berikutnya. Untuk atribut yang berikutnya yaitu adalah critical rate. Jadi jenis dari serangan di game ini ada dua jenis ya, ada serangan normal dan juga serangan kritikal. Yang dimana serangan kritikal ini nilai serangannya akan lebih besar daripada serangan normal. Untuk meningkatkan peluang memberikan serangan kritikal, kita harus meningkatkan atribut dari critical rate. Walaupun nanti total serangannya itu dipengaruhi dari attack dan juga critical damage. Dan ketika kita menyentuh 100% critical rate dari atributnya, otomatis serangan kita akan selalu kritikal. Kecuali kita sedang terkena efek buruk miss atau kita menyerang elemen yang kita kalah ya. Contohnya ketika Tang Yun ini menyerang elemen Inferno, maka ada peluang serangan tersebut akan miss ataupun juga normal. Oke, berikutnya untuk atribut kritikal ini juga akan mempengaruhi dari serangan skill. Contohnya seperti skillnya Tang Yun. Dia untuk skill 3-nya ini ketika serangannya kritikal akan memberikan peluang untuk memberikan skill 1. Oke, jadi berikutnya gue akan beritahukan bagaimana kita mendapatkan atribut untuk critical rate. Baik, pertama kita bisa menggunakan dari 2 set relik untuk pijar berapi untuk meningkatkan critical rate sebanyak 20%. Ataupun kita bisa mencari dari atribut utama di bagian Una 2. Ataupun juga di bagian atribut tambahan. Dan yang paling terakhir juga kita bisa mendapatkan bonus critical rate dari Ascension, terutama untuk di Esper bertipe Fighter. Lalu berikutnya juga kita bisa dapatkan dari efek baik ya, yaitu adalah efek baik untuk critical rate up. Contohnya seperti di bagian Dahlia ini bisa meningkatkan critical rate sebanyak 30%. Nah, setelah kalian mengetahui untuk atribut dari critical rate, gua akan lanjut lagi untuk atribut berikutnya. Untuk atribut yang berikutnya adalah atribut critical damage, dan ini sangat erat kaitannya dengan atribut critical rate ya. Jadi untuk serangan kritikal, ini total nilai serangannya dipengaruhi oleh attack dan juga critical damage. Dan critical damage ini bisa kalian gunakan untuk Esper bertipe Fighter ataupun bertipe Defender, yang nanti nilai serangannya itu kalau misalkan tipe Fighter tergantung dari attack, lalu untuk tipe Defender tergantung dari defense. Dan semakin tinggi critical damage kalian, otomatis nilai serangan kritikal kalian akan semakin tinggi. Dan yang perlu kalian ketahui di sini, ini hanya mempengaruhi untuk serangan kritikal ya, untuk atribut dari critical damage. Sedangkan untuk serangan normal, ini tentunya tidak akan terpengaruh. Otomatis seperti gue bilang, maka sangat erat banget kaitannya dengan atribut critical rate, karena hanya mempengaruhi untuk serangan kritikal. Berikutnya gue akan bahas dari mana kalian mendapatkan atribut dari critical damage ini ya. Paling pertama kalian bisa dapatkan dari 4 set relik untuk dari Palutor ya, karena Palutor akan memberikan critical damage sebanyak 40%. Ataupun kalian juga bisa dapatkan dari atribut tambahan, ataupun juga kalian bisa dapatkan dari bagian Unah 2 ya. Dan juga bisa kalian dapatkan bagian dari Ascension.
Contohnya mungkin seperti Biondina ya. Biondina bisa memberikan yang namanya critical damage. Dan tentunya untuk critical damage-nya juga sangat bagus digunakan untuk Esper yang bisa mengabaikan defense ya, karena otomatis serangannya akan jauh semakin lebih tinggi lagi. Contohnya seperti Biondina ini. Oke, setelah kalian tahu untuk dari atribut utama critical damage, gua akan lanjut lagi untuk ke atribut yang berikutnya. Untuk atribut berikutnya yaitu adalah ACC atau akurasi, dan ini sangat cocok digunakan untuk semua Esper bertipe controller. Jadi fungsi dari akurasi ini adalah meningkatkan peluang ketika Esper kalian memberikan efek buruk, contohnya seperti freeze, stun, ataupun juga sleep, ataupun meningkatkan peluang ketika menghilangkan efek baik atau mencuri efek baik yang ada di musuh. Contohnya seperti Tricky ini, dia bisa menghilangkan satu efek baik yang ada di musuh dan juga bisa memberikan efek buruk miss ya, dan otomatis akurasi ini sangat cocok banget digunakan untuk semua Esper bertipe controller. Dan dari mana kalian bisa mendapatkan untuk dari atribut akurasi ini? Paling pertama kalian bisa dapatkan dari dua set yang namanya busur Apollo, kemudian kalian juga bisa dapatkan dari atribut tambahan, dan juga kalian bisa dapatkan dari bagian di Una 4 ya. Dan juga kalian bisa dapatkan dari Ascension, tentunya ada beberapa Ascension yang bisa memberikan akurasi terutama untuk Esper bertipe controller. Dan yang perlu kalian ketahui ketika musuh sedang memiliki efek immunity, contohnya seperti skill dari Berenice ini ya, karena dia akan memberikan immunity ke satu tim, ini kalian tidak bisa memberikan efek buruk ya, walaupun akurasi kalian itu mungkin 100%. Jadi kalian harus hilangkan dulu efek dari immunity-nya ini, baru kalian bisa berikan efek buruknya. Oke, setelah kalian mengetahui untuk dari atribut akurasi, gue akan lanjut lagi untuk atribut yang paling terakhir. Untuk atribut yang paling terakhir yaitu adalah resist atau resisten ya. Dan ini sangat bagus digunakan untuk semua Esper bertipe support yang bisa menghilangkan efek buruk ke satu tim. Contohnya seperti Heng Yu ini ya. Jadi semakin tinggi dari resisten Esper kita, otomatis peluang musuh untuk memberikan efek buruk seperti freeze, stun, ataupun juga sleep akan semakin lebih kecil lagi. Contohnya seperti Heng Yu ini, ketika diberikan efek freeze dia akan sulit banget karena resistennya tinggi, dan ketika teman-temannya terkena efek buruk freeze, dia bisa menghilangkan dari skill ketiganya. Nah, itulah fungsi dari atribut yang terakhir yaitu resisten. Nah, dari mana kita bisa mendapatkan dari atribut resisten ini? Paling pertama dari relik untuk puncak luar biasa, karena dua setnya bisa memberikan resist 25%, ataupun juga kita bisa mencari dari atribut utama di bagian Una 4, dan juga bisa bagian dari Ascension karena akan ada bonus resisten. Nah, mungkin jadi segitu aja untuk pembahasan gua kali ini dari semua atribut yang ada pada Esper. Semoga bisa memberikan gambaran ke kalian dari atribut-atribut yang ada di Esper di game Dislight ini. Jadi mungkin segitu dulu aja untuk video Dislight gua kali ini. Sampai jumpa lagi untuk di video berikutnya. Bye bye.